Kita akan belajar firman Tuhan di Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Perikop tentang orang lumpuh disembuhkan. Ya. Ini perikop yang di Alkitab nih judulnya orang lumpuh disembuhkan. Ya. Oke. Di 17 dikatakan lagi, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi di sini dikatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dan di sini dikatakan kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Bapak Ibu harus tahu satu hal, ketika kuasa Tuhan menyertai Yesus, ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, lalu di 18 dikatakan gini, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Ada sebuah kasus di Markus pasal 2 ayat 3, perikop yang sama, dikatakan orang ini digotong oleh 4 orang. Kalau di sini kan Lukas pasal 5 ini nggak menjelaskan. Kalau Markus pasal 2 ayat 3 dikatakan digotong 4 orang. Orang lumpuh. Nah, yang membuat saya tersentuh adalah di sini dikatakan teman-temannya ini menggotong orang lumpuh itu. Jadi teman-temannya menggotong orang lumpuh. Dan ini pastinya temannya ini luar biasa. Temannya ini punya hati mau temannya lumpuh ini sembuh. Ada amin? Ada amin? Jemaat di sini harus antusias. Tadi saya lihat ibu kepala yang antusias. Ya, jangan duduk sambil gini. Bentar gini. Ya, meler. Nih, temannya ini pasti baik. Makanya dia perhatikan temannya lumpuh. Dia mau temannya lumpuh ini sembuh. Dan Alkitab mencatat mereka berusaha membawa orang lumpuh ini masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Tetapi persoalannya adalah 19. Ini, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubungan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Sampai di sini dulu. Jadi jangan suka beralasan dan mempunyai alasan bahwa kalau kamu sakit, kamu akan ketemu dengan mujizat Tuhan. Kalau kamu sakit, kamu yang harus cari Tuhan. Jangan minta pendeta datang ke rumah Anda terus. Ini gereja tempat Tuhan melakukan pemulihan. Ada amin? Makanya saya kurang suka kalau jemaat terlalu manja. Maunya kita kunjungi terus. Mau kita kunjungi terus. Oke, kalau kita ada waktu kita kunjungi. Kalau tidak ada, di mana imanmu? Imanmu harusnya kamu yang butuh kesembuhan, kamu yang datang cari kesembuhan di gereja. Kenapa di gereja, Pak? Tadi sudah bilang, di gereja tempat Tuhan bisa memulihkan Anda. Kalau kamu percaya ketika di sini ada kuasa Tuhan, maka kamu harus datang. Ini orang sudah lumpuh, dia sangat punya alasan bahwa dia nggak bisa jalan. Sangat punya alasan loh. Tapi lihat, dia punya semangat. Dia mau sembuh. Bapak Ibu punya semangat nggak? Anda mau sembuh? Kalau Anda sudah sakit bertahun-tahun, pertama-tama Anda harus punya semangat. Anda mau sembuh. Kalau Anda mau sembuh, lumpuh sekalipun, orang lain bisa tolong Anda. Dan saya mau ngomong gini, waktu orang lain sudah tolong sekalipun, tantangan rintangan ada. Dan Alkitab saya mencatat bahwa nggak bisa dibawa masuk, berhubung bukan saja dia mencari Yesus, tapi banyak orang mencari Yesus.
4 orang yang menggotongnya harus putar otak. Bagaimana bisa membawa dia ketemu Yesus? Jadi, jemaat, jangan terlalu manja. Jangan terlalu malas. Satu kali berdoa nggak sembuh. Seminggu doa nggak sembuh. Ya, terus saya mau bertanya, kamu mau berhenti? Coba-coba, kalau di sini, kalau di Sintang, ada dokter yang terkenal, yang bisa menangani penyakit Anda. Anda datangin dia, antrinya 100 nomor. Terus, giliran Anda, dia bilang, maaf, kami tutup. Saya cuma mau numpang tanya saja. Karena kamu yakin itu dokter bisa sembuhkan kamu. Saya yakin. Hari berikutnya, kau pasti antri lagi di situ. Kalau bisa, kau antri lebih pagi lagi di situ. Supaya kamu dapat giliran. Ketemu dengan dokter itu, dia kasih kamu resep, kamu minum obat, kamu sembuh. Benar tak? Cobalah. Kalau dari mulut ke mulut ngomong, itu dokter hebat tuh, itu konsultasi sama dia, dia kasih resep, obatnya cun, minum, sembuh. Saya yakin, udah ketemu, sudah antri 100 nomor, terus tutup, besoknya kau pasti akan berusaha datang lagi lebih pagi. Pertanyaan saya sekarang begini, kenapa kamu nggak bisa begitu sama Yesus? Oh, Yesus nggak kelihatan Pak, dokter kelihatan. Oh iya, oh gitu. Saya mau kasih tahu Anda begini Pak Bu, dokter itu bisa kasih kamu obat, kadang-kadang obatnya dia salah tulis. Dan bisa berubah jadi sebaliknya obat itu. Jadi dokter punya pengetahuan masih ada di bawah kendalinya Tuhan. Ada, amin. Saya tidak menolak dokter. Kata siapa saya menolak dokter? Saya pergi ke dokter juga kalau saya sakit. Saya nggak mengingkari itu. Tapi saya mau ngomong gini Pak Bu. Lihat ini. Mereka nggak bisa membawa orang lumpuh itu masuk. Karena banyak orang, tantangan. Tapi orang-orang ini, 4 orang ini, tidak menyerah. Yang saya suka begini, naiklah mereka ke atap rumah. Wih, kau di bawah, nggak bisa menolong kamu. Horizontal, nggak bisa menolong kamu. Artinya sesama manusia. Naik ke atap, naik ke atas. Vertikal, ke atas. Cari Tuhan. Cari Tuhan, amin. Cari Tuhan. Kalau yang begini nggak bisa tolong kamu, cari yang di atas, cari Tuhan, naik ke atap, berbicara ke atas. Dan bukan saya, dia naik ke atap. Ini atap rumah orang, dia bongkar. Ini kan berarti orang cari masalah. Tapi saya melihat orang ini masa bodoh, nggak peduli. Demi kesembuhan, dia mau lakukan apa saja, mau dimarahin orang atau apapun, nggak peduli. Saya lihat umumnya di Kalimantan Barat, apalagi di Jawa Pak. Aduh, siapa di sini yang sakit? Jemaat, maju ke depan. Malu, nggak mau maju. Ketika kita udah keluar dari sini mau menuju ke mobil, baru datangin kita. Pak, doakan saya. Tadi itu momennya. Lagi kita tantang kamu, lagi altar kok, itu momennya. Jangan tunggu kita udah mau pulang, udah menuju ke mobil, baru minta doa. Itu bukan momennya. Amin. Jangan ketinggalan momen dan jangan salah momen. Itu momen ketika kita bilang, siapa yang mau di sini mau didoakan? Maju. Jangan malu. Ngapain malu? Mencuri itu baru malu. Bohong itu baru malu. Untuk kesembuhan ngapain malu? Ini orang nggak malu. Dia bongkar atap rumah itu. Dan kemudian yang hebatnya, kok bisa-bisanya dia bisa memperkirakan Yesus ada di mana posisi dan dia turunkan tepat di situ. Berarti orang ini bukan orang bodoh. Dia sudah perkirakan. Kalau dia bongkar atap Pak Bu, salah turunkan orang, turunkan di belakang Yesus, kan lucu. Tapi Alkitab saya mencatat, dia turunkan orang itu dengan tempat duduk tidurnya, ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Artinya, dia taruh orang itu di depan Yesus supaya menarik perhatian Yesus dan Yesus mau bertindak. Kamu mau menarik perhatian Tuhan atau tidak? Tuhan Yesus, tolong saya ini sakit.
Sehari doa nggak sembuh. Tuhan Yesus, doa nggak sembuh. 2 hari doa nggak sembuh. Seminggu, Tuhan Yesus, doa nggak sembuh. Kenapa kamu nggak coba cari perhatian lebih kepada Tuhan? Caranya Pak, gini. Cari perhatian ya. Tadi saya kan nyanyi situ. Saya lihat anak kecil, maaf Bu Pendeta ya. Saya lihat anak kecil apa? Anak kecil ibu aktif sekali. Sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Udah kayak setrika. Sana sini, sana sini, sana sini. Kita nggak mau pungkiri, itu perhatian kita bisa lihat itu. Saya bilang itu cari perhatian, dan sekarang saya ubah yang begini. Cari perhatian Tuhan. Kalau kamu doa biasa jam 7, kau ubah lagi jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kalau biasa kamu berdoa 1 menit, cari perhatian Tuhan. Coba kau tambah 5 menit. Berarti kan durasi ditambah 5 menit. Kalau kemarin kamu berdoa cuma sekali doa, langsung doa. Sekali masuk langsung kayak, Bapak, ini aku sakit Bapak. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Doa Bapa kami itu dimulai dengan kata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus apa lagi Ibu Pendeta? Kelanjutannya? Emang ada doa Bapa kami? Bapa, berikan ke kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu susunan doa dari Yesus. Jangan dibolak-balik. Oke? Awalnya itu sudah Tuhan ajarkan. Puji Dia, muliakan Dia. Amin. Cari perhatian sama Tuhan. Puji Dia. Amin. Jemaat pasif saya. Ini semua mukanya. Pak, Bu, saya datang ke sini perjuangan, Pak, Bu. Jangan kasih saya muka begitu semua. Pak, Bu, saya ulang lagi. Cari perhatian sama Tuhan lewat kamu memuji, memuliakan Tuhan. Ada nih. Harus. Kalau kemarin kamu coba datangin Yesus, coba datang-datang ngomong kesembuhan, datang-datang ngomong kesembuhan. Coba sekarang diubah. Kau muji Tuhan dulu. Seperti doa, susunan di doa Bapa kami itu. Perhatikan doa Bapa kami. Kalau kamu nggak percaya bahwa yang saya ajarkan tuh, perhatikan. Dimulai dengan disuruh kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi cari perhatian Tuhan. Ini orang cari perhatian Tuhan, dia taruh tempat tidur di tengah-tengah Yesus. Dia nggak taruh di samping, dia nggak taruh di belakang. Maaf. Nggak, dia taruh di depan. Supaya apa? Di tengah orang banyak, Yesus fokus yang lihat dia. Kalau Yesus nggak lihat dia, maaf, mungkin Tuhan nggak mau berbuat apa-apa sama orang itu. Mungkin dia akan dapat giliran kalau semua orang sudah pada bubar, atau Yesus sudah berjalan pergi, dia nggak dijamah, dia nggak disembuhkan. Kamu mau disembuhkan, kamu mau dapat sesuatu dari Tuhan, kamu mau diberkati oleh Tuhan, kamu harus bisa mencari perhatian Tuhan. Maksud saya, bukan Tuhan butuh dicari perhatian. Maksud saya, secara rohani dikatakan begini, kalau biasa yang kamu lakukan cuma doa 1 menit, 2 menit. Kalau biasa yang kamu lakukan doa cuma siang, doa kalau misalnya lagi perlu, coba kamu sekarang kamu ubah. Amin. Coba kamu ubah. Biasa kamu nggak biasa apa? Jam 7, jam sore. Kalau kamu nggak biasa, bangun jam 5. Coba kamu sekarang biasakan bangun jam 5. Itu kan kamu berarti kamu melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Gampang? Oh, nggak gampang. Saya awal-awal bangun jam 5 itu susah. Saya masih mau tidur. Tapi saya membiasakan untuk saya melakukan sesuatu yang saya tidak biasa untuk saya lakukan. Kenapa? Saya berpikir saya harus bisa berbuat lebih untuk saya menarik perhatian dan tanda kutip. Tadi saya sudah bilang, Tuhan nggak butuh kamu tarik perhatian. Tapi saya bilang ini bicara secara rohani. Untuk kamu berbuat sesuatu, kasih Tuhan lihat kesungguhanmu. Kamu mau sembuh, tunjukkan kesungguhanmu, kamu sembuh.
kamu mau diberkati keuangannya, tunjukkan kesungguhan kamu bahwa kamu memang mau serius dapat berkat dari Tuhan. Kamu mau serius dapat kerjaan, ayo tunjukkan keseriusanmu bahwa kamu mau dapat kerjaan. Soalnya banyak orang setengah-setengah. Oh, Yesus mau menjawab doa orang yang sungguh-sungguh. Ada orang datang minta sama kita, hari ini minta, besok dia nggak mau minta lagi, lusa dia nggak mau minta lagi. Di situ kita langsung tahu, dan kita mengetes orang itu, dan kita bilang orang ini sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh dan dia nggak mau. Kalau dia mau, dia sungguh-sungguh, dia akan berbeda dengan orang lain. Kalau dia minta sesuatu, dia akan sungguh-sungguh minta. Contoh, kalau saya kalau saya mau sungguh-sungguh, saya akan datangi istri saya dan bilang, tolong kau bikinkan saya puding warna oranye, rasanya ini jeruk dan sebagainya. Kalau saya nggak sungguh-sungguh, saya cuma bilang, bikin saya puding lah. Dia nggak dengar, saya juga masa bodoh. Minggu depan dia nggak bikin, saya juga masa bodoh. Tapi kalau saya sungguh-sungguh, saya akan ulangi itu perkataan sampai dia bikinin buat saya. Dengarkan omongan saya baik-baik. Tunjukkan keseriusanmu dalam meminta. Amin. Orang yang mendapat dari Tuhan adalah orang yang serius dengan permintaannya. Artinya, doa sekali nggak dijawab, dia nggak menyerah. 2 kali nggak jawab, nggak menyerah. 3 kali nggak jawab, nggak menyerah. 4 kali nggak jawab, tetap sama, tidak menyerah. Tunjukkan keseriusanmu saat kamu meminta pada Tuhan. Tuhan kadang-kadang mau lihat kita seberapa kamu serius, seberapa kamu sebenarnya pengen itu doamu itu dijawab oleh Tuhan. Habis dia bongkar atap dan menurunkan orang itu dengan tempat tidur di tengah-tengah orang banyak itu, tepat di depan Yesus. 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tindakan kita membuat Yesus melihat kita. Ada amin. Ini kan tindakan dia. Tindakannya apa? Turunkan orang lumpuh itu di tengah-tengah kerumunan itu, biar Yesus melihat. Dan Yesus melihat iman mereka. Berarti di sini saya mau bilang, Yesus memperhitungkan iman mereka. Jadi Yesus yang sama juga tetap memperhitungkan iman Anda hari ini. Dan saya loncat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Di sini, ketika firman Tuhan disampaikan pada orang itu menerima mukjizat. Dan saya melihat di Alkitab saya ini, Yesus bilang, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, dari awal saya tadi udah berbicara tentang orang lumpuh ini, bagaimana perjalanan perjuangan dia untuk bertemu dengan Yesus. Dia orang yang tidak mau berdiam, pasif. Dia rindu, dia disembuhkan dan dipulihkan. Dia bisa karena dibantu oleh 4 orang. Sahabat dia, teman dia, siapapun saya nggak kenal, saya nggak tahu. Pokoknya 4 orang ini membawa orang ini kepada Yesus. Di tengah perjalanan ada tantangan. Tetapi orang ini nggak mau melihat tantangan itu sebagai tantangan yang membuat dia mundur. Justru saya melihat Alkitab mencatat orang ini semakin maju.
penting buat Bapak Ibu, jangan mundur dengan doa dan permintaan Anda. Saya akan sarankan Anda, kalau doamu belum dijawab, terus maju, pantang mundur. Dan setelah dia pantang mundur, dia maju, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia kemudian bongkar atap, dia turunkan orang itu. Dan orang itu diturunkan tepat di depan Yesus. Berbicara tentang mencari perhatian dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat itu, tentunya Tuhan punya belas kasihan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang sama yang hari ini tahun 2025 tidak punya belas kasihan pada jemaat di tempat ini, Nangalot? Saya sangat percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, sangat punya belas kasihan sama kita. Bapak Ibu sadar nggak? Tuhan Yesus itu sangat punya belas kasihan sama kita. Jangan dengan mulutmu ngomong, Tuhan nggak peduli sama saya. Kata siapa Tuhan nggak peduli sama Anda? Andanya aja tidak tahu. Contoh ya Pak Bu, sebelum saya akhiri firman ini. Semua di sini tidak ada yang tahu, termasuk hambanya Pak Pendeta Frans. Karena saya nggak pernah cerita. Saya kan bolak-balik jalan. Saya kan nginap di pastori, tempat hambanya. Nah, setiap kali saya lewat, keluar, saya harus lewatin lubang-lubang yang agak dalam. Mobil saya agak pendek. Dan di depannya itu ada karet. Dan kemarin lewat, saya udah jalan sampai ke arah Nanganuar. Pasti itu saya lihat, lepas ya. Pantas ya, tadi bunyi kencang sekali saya pikirkan. Padahal saya sudah berhati-hati. Pulangnya, saya lewat lagi. Pulang pasti aman, karena pulang dia jalannya nggak menurun, tidak. Pulangnya saya berdoa sama Tuhan. Hambanya juga nggak tahu doa saya. Karena malam-malam jam 11 yang berdoa 2 orang. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tiap kali begini terus. Aduh, setidaknya kirimlah orang itu jalan diperbaiki atau dikasih kayu kayak atau apa. Supaya mobilku nggak kena terus Tuhan. Itu hal simple untuk mobil. Hari ini saya datang ke sini dengan mobil yang lebih tinggi. Apakah Anda tidak berpikir bahwa Yesus peduli sama saya? Hambanya ketawa. Berarti hambanya kan tahu bahwa Tuhan Yesus itu dengan doa saya jam 11 malam itu. Hari ini saya datang dengan mobil lebih tinggi. Bayangkan, kalau saya begitu terus, doa saya tidak jawab, berarti Anda boleh berkata, Yesus nggak peduli sama Bapak. Enggak, no. Yesus peduli sama Anda. Yang setuju kata amin. Amin. Yang setuju kata amin. Amin. Itu baru. Tadi saya kurang dengar. Itu hal sepele loh. Saya sudah tuturkan sama Tuhan. Tuhan, tiap kali lewat sini saya sudah hati-hati Tuhan. Kena lagi. Aduh, nanti suruh orang betulin lagi. Aduh, capek saya gitu. Nggak ngeluh, cuma ngomong kondisi saya gitu loh. Dan saya bilang sama Tuhan, disaksikan oleh istri saya bilang, Tuhan, kasihlah orang untuk perbaiki ini jalan atau apa. Tuhan tidak menjawab perbaikan jalan, tetapi Tuhan punya caranya untuk menjawab doa saya. Intinya, tidak ngalami lagi. Amin. Berarti kan Tuhan baik. Nggak ada yang tahu doa saya. Saya nggak pernah cerita sama siapa. Itu yang tahu saya, istri saya, dan Tuhan saya. Lalu lanjut gini. Ketika Tuhan berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ada saat-saat Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Jadi tugas Anda adalah tetap percaya, dan percaya, dan percaya, dan percaya. Nggak ngerti, saya ulang lagi. Ada saatnya Tuhan akan menyatakan kuasanya buat kamu, sehingga persoalan rumah tanggamu, hidupmu, keuanganmu, sakit penyakitmu selesai. Kamu tugasnya cuma percaya. Tetapi kalau kamu tugasnya tidak mau percaya lagi, dan kamu bilang, aku nggak mau ke gereja lagi. Dari mimbar ini saya mau ngomong, terserah kamu nggak mau ke gereja. Emang gue kepikirin.
Jangan masa bodoh kayak orang gitu. Termasuk saya pun. Kalau saya nggak mau percaya, nggak akan ada yang terjadi. Tuhan dia punya saat dia berkata-kata. Amin. Tuhan punya saat untuk dia berkata-kata sama kamu. Ketika dia sekali keluarkan firman-Nya, selesai semua. Selesai semua. Pak, mana buktinya? Saya buktinya. Ketika dia keluarkan satu perkataan, kamu sembuh, kamu sembuh. Ketika dia keluarkan kamu sebuah perkataan yang ngomong gini, aku berkati kamu, kamu benar-benar diberkati. Tidak ada satu kuasa pun bisa menghalangi kamu untuk terima mujizat dari Tuhan. Saya pernah berdoa untuk sebuah permasalahan perselisihan saya dengan seseorang. Ketika saya dengar Tuhan berbicara, orang itu akan berdamai dengan kamu. Suara Tuhan saya dengar, orang itu akan berdamai dengan kamu. Saya terima. Saya bertemu dengan orang itu berdamai dengan saya. Itu kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berkata-kata, tidak ada lagi bisa menghalangi. Dan saya bilang, Bapak Ibu, nantikan itu dalam hidupmu. Jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan percayamu. Dia bilang, mana ya? Mana? Tugas kamu bukan berkata mana. Tugas kamu percaya. Tugas kamu ada percaya. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Tuhan, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ketika mujizat itu dinyatakan, kuasa Tuhan itu dinyatakan, semua berubah. Bapak Ibu terkasih, dari tempat ini saya mau berkata, jangan melihat sesuatu itu permanen. Kau miskin, kau nggak punya, kau berkata itu permanen. Kau nggak punya, kau selalu berkata kamu itu permanen. Tapi saya mau bilang dari mimbar ini, Tuhan sanggup mengubahkan yang permanen itu jadi berubah. Nggak percaya? Saya buktikan ya. Kalau kamu lihat langit, kamu lihat kan gelap. Lalu kamu pasti akan berkata hujan sebentar lagi turun. Itu kan menurut Anda. Tetapi kira-kira kalau kita berdoa, itu langit gelap, tiba-tiba dari awan gelap itu muncul matahari, dan sinar mata itu mengalahkan semua yang gelap itu, sehingga tidak jadi hujan. Saya akan ngomong dan berkata, yang permanen itu mau hujan, harusnya hujan. Ternyata nggak jadi hujan. Bapak kok bisa berkata begitu? Bapak percaya nggak sama saya apa yang Tuhan lakukan di hidup saya? Saya pergi ke daerah Bandung Selatan. Itu Bandung Selatan ya ayah? Ciwidey. Saya pergi ke Bandung Selatan. Saya mau berlibur di situ sama istri saya. Saya lihat itu pemandangan indah, ya. Itu pohon-pohonnya itu rapi tersusun, indah. Tetapi persoalannya adalah begini. Ketika saya mau turun, mau foto, dia hujan. Hujannya deras. Hujannya deras. Jadi mau nggak mau saya di mobil. Coba, ya, hujan. Saya udah bilang, yang permanen hujan, saya ubahkan jadi tidak permanen. Lalu saya bilang, Tuhan, kami udah sampai di sini. Saya minta, tolong kasih kami kesempatan untuk kami foto. Hujan deras, kau keluar pasti basah. Mau pakai jas hujan kan nggak mungkin, jelek. Masa foto pakai jas hujan? Nggak menarik lah, merusak pemandangan. Ibu-ibu ketawa, kan? Merusak pemandangan tuh pakai jas hujan selfie begitu. Aduh. Lalu saya tunggu di mobil dan menunggu Tuhan melakukan mujizatnya. Kurang lebih 10 menit saya tunggu di dalam mobil. Hujan berhenti. Dengan baik, hujan berhenti. Saya langsung bilang istri saya, ayo kita keluar, kita foto. Habis foto, masih ada sisa-sisa hujan, masih mendung-mendung semua. Dengan baik. Kemudian saya masuk ke mobil, tak lama hujan lagi. Lucu ya, itu Tuhan. Lucu, itu Tuhan.
Dan saya bilang sama istri saya tidak pernah melupakan peristiwa itu dan itu terdokumentasi di HP saya. Dia yang hebat, bukan saya. Saya cuma minta. Saya cuma punya iman. Itu hal sepele loh. Buat saya happy dengan foto tidak hujan. Tuhan jawab. Tuhan kan dia Bapa ya, kan dia senang, anaknya senang. Amin. Jangan Anda berpikir Tuhan tuh nggak senang kalau kamu kaya, kamu diberkati. Salah Anda. Tuhan nggak senang kamu sakit-sakitan, Pak Bu. Tuhan senang kamu sembuh. Yang masih menganggap, oh ini sakit penyakit dari Tuhan, salah kamu. Sakit penyakit dari iblis. Nggak ada dari Tuhan. Pak, mana ayatnya? Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri kesehatanmu, bikin kamu sakit, bikin kamu mati, bikin kamu masuk neraka. Jangan percaya itu sakit penyakit dari Tuhan. Nggak ada sakit penyakit dari Tuhan. Tuhan mau Anda sembuh. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kamu terima kau itu. Kalau kamu amin, berarti kamu terima. Kau percaya. Bapak kita senang kalau kita diberkati. Bapak kita senang kalau kita sehat. Bapak kita senang hal kecil, cuma selfie, foto. Bapak senang. Bapak kasih. Bapak ibu nggak percaya bahwa ketika saya masuk ke mobil, hujannya lanjut lagi. Dan saya sudah selesai dengan foto saya. Saya pergi di lokasi itu. Saya nggak pernah lupa. Ada di HP saya fotonya. Dan saya cuma bilang, itulah mujizat Tuhan. Buat beberapa orang itu hal nggak penting. Tapi hal nggak penting, kamu berdoa, tetap Tuhan jawab. Asal kamu percaya. Amin. Amin. Di akhir kisah ini, saya cuma mau berkata kepada Bapak itu terkasih, kalau orang lumpuh ini bisa berjuang extraordinary, artinya di luar kebiasaan, kenapa hari ini tahun 2025 Anda nggak bisa berjuang di luar kebiasaan? Untuk apa berjuang di luar kebiasaan? Untuk sakit penyakitmu, untuk masa ekonomimu. Cobalah kau datangi Tuhan, kau doa lebih sungguh. Biasa jam 7, jam 8. Coba sekarang setel jam 5. Berarti kan lebih pagi. Itu berarti menunjukkan keseriusan Anda mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang suka malas baca kitab, coba sekarang baca kitabmu. Kamu nggak ngerti firman, kamu nggak tahu cara berdoa, doanya sembarangan, doamu nggak dijawab oleh Tuhan. Coba kamu belajar baca kitabmu, meneliti firman Tuhan. Dulu nggak mau baca kitab, coba sekarang baca kitab. Itu kan berarti merubah kebiasaan yang dulu biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan ketika kamu selalu datangin Tuhan, belum apa udah bilang, Tuhan ini, Tuhan sakit, Tuhan suamiku, Tuhan, aduh saya lihat dia udah mulai lirik tetangga sebelah, Tuhan dia kasih saya uang jajan, Tuhan. Itu lagi doanya baru masuk gitu. Tuhan bilang, komplain lagi, komplain lagi, komplain lagi. Mana ku nyanyi Hosana? Nggak ada. Yang ada komplain, 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 komplain. Tuh. Bapak Ibu datangin saya, belum apa Bapak Ibu selalu ngomong, Pak Pendeta, saya begini Pak Pendeta. Datang lagi nomor 2, Pak Pendeta, saya begini. Datang ketiga saya langsung akan, pergi kamu. Pusing saya. Kalau pendeta yang kayak Pak Pendeta Frans, enggak, dia sabar. Kalau saya akan bilang, pusing saya. Coba kau datangin Tuhan dengan pujian penyembahan. Senangkan hati dia, muliakan dia. Karena dia Tuhan yang memang layak dipuji. Kita manusia nggak usah dipuji. Tuhan yang kita angkat. Amin. 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 Kan Tuhan nggak bisa ngangkat diri dia. Masa suruh Tuhan memuji dia?
Kita umatnya diciptakan mulut dan hati, pikiran untuk kita menyembah Dia. Amin. Ya kan? Memang tugas kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan habis itu, ketika kamu masih menanti mujizat, tunggu dan percaya, percaya sampai Dia nyatakan itu padamu. Akan ada waktunya itu dinyatakan. Saya sangat percaya. Saya sangat yakin, Bapak Ibu terkasih. Dan saya mau ajak jemaat untuk meyakinkan Anda, akan ada saatnya itu terjadi. Jangan menyerah, jangan mundur. Terus berdoa, terus percaya, terus beriman. Pegang janji firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau digeser. Tetap kamu yakin dan percaya. Kau pasti dapat dan kau pasti sembuh. Kamu pasti diberkati pekerjaanmu. Pasti Tuhan ubahkan. Jangan lemah, loyo, gampang suka mengeluh dengan mulut. Coba-coba, jangan begitu. Kamu mau hidupmu berubah, tergantung kamu punya mulut. Saya tadi bilang, kamu mau hidupmu berubah, tergantung kamu punya mulut. Hari ini kamu mau ngomong apa? Kau mau ngomong berkat untuk hidupmu? Kau mau mengubahkan keadaan? Atau Anda mau belajar satu hal seperti yang tadi saya saksikan, bahwa hal sepele pun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Dasarnya apa? Saya percaya. Bapak Ibu, sorry, Pak, boleh di sini. Saya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Engkau luar biasa. Bukan kebetulan aku ada di sini, Tuhan. Kecilkan volumenya sedikit. Tambah dikit boleh. Saya hanya berpikir, saya minta schedule pelayanan sini, dan saya menyampaikan ini. Saya percaya satu hal, bahwa Tuhan rindu jemaat di sini. Anda punya iman dan percaya sama Dia. Tidak peduli masalahmu apa, masalah kesehatan, keuangan, masa depan, anak-anak punya masa depan. Saya nggak tahu. Tetapi ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa ubahkan keadaanmu. Tuhan mau Anda, Bapak Ibu terkasih tempat ini, jangan pernah menyerah. Jangan pasif. Jangan apatis. Berjuang. Berjuang artinya kamu itu punya iman dan percaya bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Lihatlah orang lumpuh itu. Dia sangat bisa punya alasan bahwa dia lumpuh dan nggak bisa sembuh. Sampai tahun kapanpun dia nggak akan bisa sembuh. Tapi saya cuma tahu satu hal. Alkitab saya mencatat orang lumpuh itu memang sembuh akhirnya. Kalau orang lumpuh ini tidak mau berjuang, dia nggak mau cari Yesus, dia nggak mau dibantu oleh teman-temannya, tidak ada mujizat itu terjadi. Bapak Ibu terkasih, firman sudah disampaikan dengan jelas. Sekarang bagian Bapak Ibu terkasih yang melakukan firman ini.